worship you. Terima kasih Tuhan hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih dan kuasa-Mu yang begitu besar atas hidup setiap kami. Engkau yang mengurapi setiap kami, mengurapi firman-Mu yang akan kami dengar, mengurapi setiap acara yang kami akan laksanakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Terima kasih buat tim musik yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, di gereja MDC, kita punya satu policy, kebijakan, bahwa setiap orang yang mau menjadi committed member, dia harus mengikuti 2 kelas pemuritan. Yang pertama namanya dasar kekristenan, yang kedua namanya kelas hidup berjemaat. Dan setelah seseorang lulus dari 2 kelas ini, mereka akan diwawancara untuk mengetahui apakah mereka merasa Tuhan tempatkan menjadi committed member di dalam gereja ini. Dan hari ini ada 8 orang yang akan melakukan ikrar ikat janji. Apa itu? Nanti kita akan dengarkan. Tapi sebelumnya mereka akan mempresentasikan sebuah drama. Dan dramanya bagus ya. Jadi saya mohon saudara bisa memperhatikan dengan fokus pada drama ini. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan. Suatu malam, kedengaran anggota-anggota tubuh saling berkomunikasi. Mari kita dengarkan obrolan mereka. Perkenalkan, saya adalah kaki. Saya bagian tubuh yang paling berguna. Tubuh nggak bisa kemana-mana kalau saya mogok. Dan saya selalu dipakai setiap hari dan berotot. Kalau saya capek, tubuh kasih saya refleksi. Gak ada yang namanya refleksi tangan, hidung, mulut. Yang ada ya refleksi kaki. Coba kalian bayangkan. Kalau nggak ada saya, tubuh bakalan ngesot kemana-mana. Jadi, saya anggota tubuh yang paling berguna. Perkenalkan, saya tangan. Saya yang paling berjasa. Tangan bisa untuk berbuat apa saja. Seperti bermain alat musik, bermain keyboard, bermain gitar. Tangan bisa tumpang tangan. Kalian pernah dengar nggak? Tumpang tangan atas kaki. Tangan paling berjasa. Perkenalkan, aku adalah mata. Semua orang mengakui bahwa nggak ada tangan masih oke, nggak ada kaki juga masih oke. Tapi kalau nggak ada mata, dunia menjadi gelap, tidak ada warna. Semua mengandalkan orang. Mata bila ada debu sedikit aja juga langsung dibersihin. Artinya mata paling penting, paling berharga. Kita aja adalah biji matanya Tuhan. Perkenalkan, aku mulut. Coba bayangin kalau nggak ada aku. Kalian nggak minum, nggak makan, nggak ada energi, nggak bisa beraktivitas.
Posisi aku di kepala. Kalau kalian sakit, siapa yang ngomong? Kalau kalian butuh pertolongan, siapa teriak-teriak? Anus tuh yang nggak ada gunanya. Makanya disembunyiin terus sama tubuh. Maaf, anus dari belakang baru selesai kerja. Ya biasalah anus ya, jarang diomongin gitu kan. Sembunyiin, ditutup-tutupin mulu gitu kan. Tapi kan kalau nggak ada aku gimana? Maksudnya kalau anus nggak kerja gimana? Mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain, berhari-hari nggak dikeluarin. Repot gitu kan. Nah, kalau sudah lama banget nggak dikeluarin, masuk rumah sakit juga. Mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain kan. Nah, kalau anus sudah kerja, mereka kan, aku pernah memerintahkan seluruh anggota tubuh ini kan nurut sama aku. Langsung ke belakang, ambil posisi. Ya nggak boleh sombong lah mereka. Katakan amin saudara-saudaraku. Stop semuanya. Siapapun kalian, apapun pun sekalian, gue yang paling penting. Gue diberi Tuhan otoritas yang paling tinggi. Yang memberi kalian semua kepintaran siapa? Ya gue kan. Oke, sehari sudah malam. Besok kita ada tugas olahraga. Besok tolong berikan laporannya sama saya. Oke, semuanya keluar. Ayo keluar. Aduh, saya sudah jalan-jalan, keliling-keliling, jalan 3-4 kali. Sudah capek sekarang. Sekarang saya mau santai-santai, sarapan dulu sambil lihat-lihat burung-burung yang sangat indah. Semua anggota tubuh, ayo masuk. Gimana laporannya setelah olahraga? Kaki gimana laporanmu? Aduh, capek banget. 5 kali saya keliling lapangan. Tapi nggak apa-apa. Yang penting aku happy. Nggak seperti tangan tuh, yang goyang-goyang doang selama aku lari. Kaki, kamu jangan kepedean dulu. Aku nih juga habis capek, habis olahraga. Tangan gerak ke sana, kemari, habis angkat barbel. Yang enak tuh mulut tuh, nggak ngapa-ngapain. Kalau nggak ada aku yang makan suplemen tiap hari sehingga tubuh sehat dan kuat. Yang nggak ngapa-ngapain tuh anus tuh. Tetap aja sombong mereka nih. Kalau udah berhari-hari nggak keluar nih, masuk rumah sakit, nggak bisa gerak juga mereka kan. Kan tetap aku duluan kalau udah kerja semua dikeluarin, baru bisa aktivitas kan. Aku tuh yang paling penting. Aku yang paling penting ya. Aku duluan lah. Aku yang paling penting. Hai kaki dan tangan, jangan engkau sombong, karena aku tidak segan-segan memotong engkau. Karena kalau engkau tidak berfungsi atau bahkan menyesatkan, aku akan memotong engkau, karena lebih baik tubuh masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu, tetapi dicampakkan ke dalam api kekal. Hai mulut, sekarang juga buanglah marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Karena tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Dan Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Malahan, justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan kepada anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia, diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan.
Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ya, minta lampu dinyalakan. Baik, bisa beri tepuk tangan lagi buat mereka semua? Ya. Dari drama tadi, saudara, anggota tubuh mana yang paling penting? Yang mana? Mana yang paling penting? Semua penting, betul ya. Di Alkitab, gereja juga dilukiskan sebagai anggota tubuh Kristus. Dan Kristus adalah kepalanya. Dan hal itu dicatat dengan sangat jelas, sangat detail di dalam 1 Korintus 12, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 14. Dikatakan, karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab di dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Kita semua diberi minum dari satu roh, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Ayat 27 dikatakan di sana, kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi jelas sekali Alkitab berkata bahwa setiap orang percaya yang sudah dibaptis, mau orang Yahudi, mau orang Yunani, mau budak, mau orang merdeka, semuanya seharusnya adalah anggota dari tubuh Kristus. Satu tubuh dengan banyak anggota. Atau banyak anggota dari satu tubuh. Dan Efesus 1 ayat 22 berkata, dan segala sesuatu telah diletakkan Allah di bawah kaki Kristus. Dan dia, Kristus, telah diberikannya kepada jemaat, kepada gereja, sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia, kepenuhan Yesus, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi, saudara, segala sesuatu, dunia ini, ya, segala sesuatu, setan, apapun telah diletakkan Allah di bawah kaki Kristus. Dan Kristus telah diberikan kepada gerejanya sebagai kepala. Dan kita semua ada di atas dari semua masalah kita. Ya, jadi sekali lagi kita semua seharusnya, saudara dan saya adalah anggota-anggota dari satu tubuh yang kepalanya adalah Kristus. Saudara setuju? Setuju? Sebab kalau ini benar bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus, Kristus ada kepalanya, maka sebenarnya apa yang dipentaskan tadi tidak mungkin terjadi. Seharusnya tidak bisa terjadi apa yang dipentaskan dalam drama tadi. Coba perhatikan tubuh saudara, coba lihat tangannya, lihat kakinya. Ya, apa tadi, anusnya nggak bisa dilihat. Otak juga nggak bisa dilihat. Mata sendiri juga nggak bisa dilihat ya.
Ya, sekarang saya tanya. Pernahkah tangan merasa lebih penting dari kaki? Pernahkah tangan saudara merasa lebih penting dan lebih berharga daripada kaki saudara? Pernahkah mata merasa lebih tidak berharga dibandingkan dengan otak? Tidak pernah, ya. Nggak perlu mata dua, satu aja nggak penting. Buang. Ada yang gitu? Ada yang mau dibuang satu tangannya anggap nggak penting? Oh, tangan kanan penting, tangan kiri nggak penting. Cukup kaki satu, ngapain ada dua? Enggak. Semuanya penting. Ya. Tidak ada satupun bagian tubuh yang tidak penting. Bahkan yang bagian yang tidak penting ditaruh di tempat-tempat yang khusus. Alis penting nggak? Alis penting juga. Ditaruhnya di kepala, di atasnya mata. Jadi kalau kita adalah salah satu anggota dari tubuh Kristus, kalau saudara adalah salah satu anggota dari tubuh Kristus, apakah saudara merasa lebih penting dari saudara yang lain? Kalau saudara adalah anggota tubuh Kristus, apakah saudara merasa saudara kurang penting dibandingkan dengan tubuh Kristus yang lain? Saya ganti kalimatnya. Kalau saudara adalah salah satu jemaat MDC Palembang, apakah saudara merasa lebih penting dari jemaat yang lain? Atau saudara merasa kurang penting dibandingkan dengan jemaat yang lain? Saya bilang gini, karena ada orang yang merasa saya ini jemaat biasa saja. Jemaat biasa. Pengunjung biasa. Ada? Enggak ada yang ngaku. Kalau ditanya, aku jemaat biasa. Sering kan begitu? Emang ada jemaat luar biasa? Jemaat yang merasa lebih penting dari yang lain? Jadi semua anggota itu penting, semua anggota berharga, semua anggota saling membutuhkan satu dengan yang lain. Fungsinya memang berbeda-beda, tidak bisa disamakan dan memang tidak boleh sama. Harus berbeda. Pernahkah mulut tersinggung dengan tangan karena tangan kasih lipstik di bibir? Dan dia bilang, tangan, ngapain lu kasih lipstik di mulut? Emang gua kurang bagus? Pernah? Ibu-ibu, wanita-wanita, kalau pakai lipstik pernah begitu? Enggak pernah kan? Malah senang kan? Tapi berapa banyak di antara kita, sesama anggota, saling tersinggung, karena yang satu kepingin memperbagus yang lain, ingin memperbaiki yang lain. Berapa banyak orang yang tersinggung? Sampai di sini bisa mengerti? Berapa banyak orang yang saling curiga satu sama lain? Kenapa dia perginya sama si A terus sih? Kok nggak pernah ajak si B? Kok nggak pernah ajak aku? Ada apa? Ya. Kalau kita anggota, pernahkah tangan curiga sama mata, sama kaki? Nggak pernah kan? Jadi kalau kita anggota, nggak boleh curiga, nggak boleh merasa lebih penting, nggak boleh merasa kurang penting, tidak boleh merasa tersinggung satu dengan yang lain. Kalau itu terjadi, berarti bukan anggota. Anggota tidak boleh tersinggung. Tangan saya tidak pernah tersinggung sama kaki. Yang kedua, yang sama pentingnya. Itu tadi yang pertama. Yang saya ingin saudara mengerti bahwa setiap saudara betul-betul yang sudah dibaptis dalam satu roh, kita adalah anggota.
Yang kedua, yang sama pentingnya. Pertanyaannya harus kita ajukan. Apakah betul saudara adalah anggota tubuh Kristus? Apakah betul? Dari mana saudara tahu bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus? Ada seorang misionaris dari gereja freelance. Misionaris freelance, ya, misionaris yang tidak terikat sama gereja manapun, datang ke sebuah gereja dan meminta dukungan dana. Lalu pendetanya tanya, gembalanya tanya, Bapak dari denominasi mana? Oh, dia bilang, saya dari Invisible Church. Gereja yang tidak kelihatan. Oh, terus gerejanya mana? Gerejanya juga invisible, nggak kelihatan. Terus tanya lagi si gembalanya. Kalau gitu gereja invisible itu ibadahnya di mana? Gembalanya siapa? Lalu misionaris ini marah. Gerejamu itu gereja yang egois, tidak mempedulikan gereja yang invisible. Oke, kata gembalanya. Oke, kalau gitu saya akan beri dukungan dana. Ini invisible money. Terima. Uangnya nggak kelihatan. Ya, terimalah ya. Buat mendukung pelayanan yang invisible juga, yang tidak kelihatan juga. Tidak begitu, ya. Saya punya mama mertua. Mama mertua saya stroke. Tahu stroke? Tahu ya stroke ya? Nah, saya kalau ketemu mama saya, sering telepon, video call. Kalau ketemu saya mesti ajak dia ngomong. Dan kalau saya ajak dia ngomong, dia bisa dengar. Kenapa dia bisa dengar? Karena punya telinga, betul. Jadi kalau saya tanya sama mama saya, Mah, udah makan belum? Dia kadang-kadang. Artinya apa? Artinya dia dengar, artinya dia mengerti. Betul kan? Pertanyaannya kenapa dia nggak ngomong? Apa dia nggak punya mulut? Punya, buktinya bisa makan. Bisa gerak juga mulutnya. Kenapa dia nggak jawab dengan mulutnya? Kenapa dia nggak ngomong? Ngomong, makan bisa, gerak bisa. Tapi kalau ditanya, dia nggak bisa ngomong. Kalaupun dia ngomong, salah-salah. Saya suka bilang, Mah ngomong, haleluya, haleluya. Dia bilang, oh ya, Terus dia pakai tangannya digerak-gerakin di mulutnya supaya sama dengan omongan saya. Pertanyaan, kenapa dia nggak bisa ngomong? Apa yang kurang? Apa yang kurang? Apakah otak tidak memerintahkan untuk ngomong? Otak perintah untuk ngomong. Dia ngerti. Dia mau. Mulut lengkap, semua gigi ada, lidah ada, semua ada. Dia tidak bisu. Kenapa nggak bisa ngomong? Dari otak ke mulut ada yang terputus. Demikian juga kita sebagai anggota tubuh Kristus. Seringkali kita tidak bisa berfungsi maksimal, walaupun kita sudah lahir baru. Tidak ada yang kurang dengan kita. Semuanya lengkap. Ya. Yang kurangnya cuma satu. Ada syaraf yang tidak terhubung antara kita dengan kepala. Perintah ada, tetapi tidak sampai. Perintah ada, tetapi diterima
error. Diterima signalnya setengah, terputus-putus. Sama seperti kalau lagi ngomong signalnya error, ya kita hanya dengar suaranya terputus-putus. Itulah sebabnya banyak orang yang salah paham. Banyak orang yang salah pikir. Banyak orang yang salah bertindak, salah mengambil keputusan karena hubungannya nggak nyambung. Komunikasinya nggak nyambung antara kepala dengan anggota-anggota tubuh. Waktu harus tugas pelayanan. Harusnya datang lebih awal. Harusnya datang tepat waktu. Ini datangnya terlambat. Ini datang malah nggak datang. Ya, bukan nyindir. Kalau kesindir, puji Tuhan. Karena kalau kesindir artinya mesti ada sambungannya dikit. Iya, saya punya mobil, itu kabel klaksonnya, itu karena mungkin udah tua, kabelnya kan kabel serabut. Misalnya tadinya ada 10 kabel, lama-lama putus, tinggal 1. Tapi masih nyambung, jadi kadang-kadang bunyi, kadang-kadang enggak. Pas lagi perlu, enggak bunyi. Pasti nggak perlu bunyi, tin, tekan nggak bunyi. Ya. Dan seringkali kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita juga seperti itu. Seringkali menjengkelkan orang lain. Kita menjengkelkan orang lain. Kenapa? Karena komunikasinya tidak lancar seperti tadi. Ya. Beda dengan mertua saya, beda juga dengan papa saya. Papa saya itu dia pada hari tuanya kena yang namanya Parkinson. Tahu Parkinson? Parkinson itu suka gerak-gerak terus gini. Ya, tangannya suka gerak-gerak gitu. Uncontrol, dia mau diam nggak bisa. Orang seperti ini kalau suruh masukin benang ke dalam lubang jarum kira-kira gimana? Dari pagi sampai malam nggak masuk. Ya karena goyang terus tangannya nggak bisa stabil. Papa saya itu hobinya main piano. Dia bisa semua alat musik kecuali drum. Biola bisa, piano, harmonika, gitar, bass, semua dia bisa. Tapi karena Parkinson, dia tidak bisa main. Kalau dia main tiba-tiba mau pencet ini, nggak pencet. Pas mestinya nggak dipencet, pencet sendiri. Jadi bergerak sendiri, uncontrol, tidak terkontrol tangannya. Berapa banyak dari kita juga jadi anggota tubuh yang Parkinson. Bergerak sendiri, nggak disuruh, aktif. Oh, enak toh Pak, nggak perlu disuruh sudah aktif. Betul kan? Ya kan? Aktif kan? Iya, kalau aktifnya benar. Kalau aktifnya ngaco, seperti Parkinson tadi, ya. Oh dia aktif loh Pak, aktif ngomong. Bagus gak aktif ngomong? Kalau ngomongnya ngajar deka, kalau ngomongnya khotbah, kalau ngomongnya menghibur, menguatkan, bagus. Kalau ngomongnya gosip, nggak disuruh cerita, nggak boleh cerita malah ceritain kemana-mana. Oh dia aktif loh kunjungan kemana-mana. Ya kunjungan kemana-mana tapi bawa gosip. Nah itu orang yang Parkinson. Ya. Dan itu bukan yang diharapkan. Oh Pak kalau nggak ada dia nggak rame. Memang betul. Kalau ada dia jadi rame, jadi ribut, bertengkar semua. Jadi ada orang yang susah bergerak, ada orang yang terlalu aktif bergerak. Terus yang benar yang mana? Yang benar ya seperti anggota tubuh. Kita semua, yang pertama kita ini harus nempel. Anggota tubuh itu harus nempel sama tubuh dan tidak bisa dilepas-lepas. Coba lihat anggota tubuh saudara, mana anggota tubuh yang bisa dilepas? Tunjukkan satu saja yang bisa dilepas. Tangan,
kaki, mulut, mata, telinga, hidung, alis, kumis, ya, gigi. Oh, gigi palsu itu. Itu semua yang bisa dilepas namanya bukan anggota tubuh, namanya aksesoris. Ya. Tetapi saya mau beritahu, walaupun anggota tubuh saudara nempel sama tubuh saudara, saudara itu tidak cukup. Karena kalau cuma nempel, tetapi syaraf-syaraf di dalamnya tidak terhubung dengan otak, dengan kepala, maka dia tidak bisa berfungsi. Jadi yang nempel itu harus eksternal, luarnya, juga internal, dalamnya. Luar, dalam harus terhubung. Tapi kebanyakan orang mau cuma nempel sama tubuh luarnya. Tidak dalamnya. Berapa banyak orang yang tidak mau terikat dengan gereja? Pak, saya mau terikat dengan Kristus, kepala. Bagaimana telunjuk bisa komitmen dengan kepala, tapi dia nggak komitmen sama jempol? Bisa nggak? Mustahil. Kalau orang mau komitmen dengan Kristus, dia harus mau komitmen juga dengan gerejanya, yaitu tubuh Kristus. Telunjuk nggak bisa nempel di sembarang tempat. Dia harus nempel di tangan. Telunjuk kanan kalau nempel di tangan kiri aja udah mau? Kan nggak mau. Telunjuk ketukar sama jempol mau? Nggak mau. Jadi kita telunjuk harus komitmen stay di tempatnya dan komitmen dengan anggota jari yang lain. Kita sebagai anggota tubuh Kristus harus komitmen di satu gereja lokal yang tunduk kepada kepala, yaitu Kristus. Dan itu yang benar. Dan semua harus tunduk kepada perintah kepala. Pernah nggak waktu tangan bawa gunting kuku, mau gunting kuku kaki, lalu kaki marah tendang tangannya. Curiga, ada apa lu bawa gunting kuku? Mau nyakitin gua ya? Kan nggak pernah. Semuanya ada koordinasi. Jadi kalau ada orang mau tunduk sama Kristus, nggak bisa kerja sama anggota yang lain, dia bukan anggota. Tidak ada tangan dan kaki saling bertengkar. Justru tangan dan kaki saling membantu, saling melengkapi. Kalau kaki sakit, kejepit, apakah tangan bilang sebentar ya, lagi sibuk? Gak mungkin kan? Lagi sibuk pun dia akan tinggalkan kesibukannya, dia akan menolong kaki. Entah dengan melepaskan dari jepitan, entah karena sakit diurut-urut, pasti dia tinggalkan yang lain demi anggota tubuh yang lain. Dan untuk itu perlu sesama anggota terikat, nempel. Seperti tadi, kalau saya punya gigi palsu dan gigi itu saya kebetulan sedang saya lepas dan diambil tikus di bawah lari, mulut saya, tangan saya tidak akan kesakitan, tidak akan mata saya tiba-tiba akan melotot-melotot, enggak. Kenapa? Dia bukan anggota. Tangan tinggal ambil lagi uang, beli lagi. Ya kan gitu. Jadi anggota selalu berhubungan satu dengan yang lain. Sayangnya banyak orang Kristen hanya mau komit kepada Kristus dengan kepala, tapi tidak mau komit dengan gereja sebagai tubuh Kristus. Kalau saudara adalah anggota tubuh Kristus, maka saudara tidak akan takut terikat
pada tubuh Kristus. Bahkan saudara harus terikat dengan tubuh. Kalau tidak terikat, tidak nempel, berarti saudara bukan tubuh. Kedua, anggota tubuh selalu tunduk dan taat kepada perintah kepala. Kepala itu bukan hanya sekepala bagian sini, tapi juga kepala bagian lokal. Jadi kalau otak bilang ambil minum, tangan saya akan mengulur dan semua akan kerjasama. Nggak bisa jempol hanya mau tunduk sama kepala, tapi dia harus tunduk juga sama jari yang lain sehingga dia bisa sama-sama mengambil gelas. Itu sebabnya setiap orang percaya harus terhubung, tunduk, taat kepada perintah kepala. Kenapa kita harus nempel luar dalam? Karena semua asupan dari kepala itu hanya mengalir masuk ke dalam anggota. Kalau saya punya cincin, ini cincin hampir nggak pernah dilepas sejak saya married sampai sekarang. Tapi kalau saya makan, apa yang saya makan, sari-sari makanan tidak pernah mengalir ke cincin ini. Walaupun dia nempel terus di jari tangan saya. Dia asupan-asupan ini hanya masuk ke anggota. Jadi kalau kita anggota tubuh Kristus, kita akan terus mendapatkan energi. Injil Kerajaan Allah. Anggota tubuh selalu peduli sama anggota yang lain. Tidak ada anggota yang tidak peduli. Kemudian anggota selalu saling mendukung satu dengan yang lain, bahkan rela berkorban untuk yang lain. Kalau kaki saya kejepit sama meja, tangan saya akan mengangkat meja walaupun berat supaya kaki saya bisa lepas dari jepitan. Seberat apapun saya akan berusaha, mulut akan teriak. Iya. Semua energi, semua anggota akan bergerak supaya kaki saya lepas dari jepitan. Demikian juga kita sebagai anggota. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau kita tidak ada ikatan luar dalam satu dengan yang lain. Makanya kenapa gereja banyak yang pecah, gereja tidak berfungsi maksimal karena tidak ada ikatan. Kita semua anggota lepas. Seperti lemari knockdown bisa dilepas pasang semaunya. Tapi Alkitab tidak bilang gereja seperti itu. Kita bukan aksesoris yang bisa dilepas. Kolose 1 ayat 18 berkata, ialah atau Yesuslah kepala tubuh, yaitu jemaat, gereja. Ialah atau Yesuslah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Yesus itu yang paling utama dalam tubuh. Makanya semua aktivitas kita harus tunduk kepada kepala, yaitu Kristus, yang menuliskan firman-Nya di dalam Alkitab. Itu sebabnya setiap jemaat harus terhubung dan tunduk kepada Kristus sebagai otoritas tertinggi di dalam gereja. Yang mendirikan gereja itu Yesus sendiri. Jadi gereja, jemaat harus tunduk kepada Kristus. Bukan Kristus tunduk kepada gereja atau jemaat. Kenapa di MDC ada ikat janji? Karena kita semua rindu, artinya kita berharap dan sungguh-sungguh mengusahakan supaya setiap anggota memiliki ikatan batin, ikatan rohani, dan ikatan tali persaudaraan yang tidak bisa lepas walaupun ada pertengkaran. Sama seperti keluarga. Saya rasa tidak pernah saya temukan satu suami istri yang tidak pernah bertengkar. Saya sudah 27 tahun menikah. Sampai sekarang masih bertengkar. Sampai sekarang boleh tanya. Tapi saya
tidak pernah sekalipun karena bertengkar tidur di tempat lain. Selalu tidur di sebelahnya dia. Ya. Secara jasmani, setiap orang harus hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Saling mengenal, bukan seperti di bioskop, tapi saling kenal satu sama lain. Makanya kalau saudara lihat DKHB, Crown, apalagi doa malam, kita selalu kumpul dalam kelompok kecil. Kalau sudah terlalu banyak, kita bagi dua. Tujuannya apa? Karena kita mau saling mengenal luar dalam satu sama lain. Karena kita bukan orang lain, kita satu saudara. Darah yang sama mengalir dalam diri kita, darah yang sama yang menebus kita punya Tuhan yang sama, dan kita punya perjanjian yang sama dengan Tuhan. Tapi bukan hanya sekedar hadir dalam pertemuan, bukan hanya sekedar kenal secara jasmani, tetapi kita juga perlu ada hubungan secara internal, secara rohani. Secara rohani kita mau diikat oleh satu perjanjian antar sesama anggota dan disaksikan dan diresmikan oleh Tuhan sebagai saksinya. Sehingga kita bisa saling mempercayai satu dengan yang lain. Saya berkali-kali bilang, di dunia ini, orang yang paling saya percayai selain Tuhan adalah istri saya. Makanya saya tidak punya rahasia sama dia. Sama orang lain saya punya rahasia. Tapi sama istri saya tidak punya rahasia karena saya percaya sama dia. Dan saya dengan istri saya punya satu perjanjian yang akan saya bawa sampai mati. Dan itu juga yang membuat gereja bisa melakukan perkara-perkara besar. Matius 16 ayat 18 sampai 19 berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, bukan di atas Petrus, di atas batu karang ini artinya di atas perkataan Petrus, di atas pengenalan Petrus kepada Yesus, di atas batu karang ini aku akan berikan jemaatku, gerejaku, dan alam maut tidak dapat menguasainya. Kepadamu, gereja, akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ada otoritas, ada kuasa yang sangat besar yang tidak pernah diberikan Tuhan kepada siapapun kecuali kepada gerejanya. Dan dia, Kristus, adalah pendiri gereja. Inisiator dari gereja. Jadi kalau kita ada di gereja, melekat pada satu gereja, kita sedang melekat kepada sesuatu yang luar biasa. Yesus itu dia bilang segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Dan dia diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Jadi kalau kita terikat kepada gereja, maka kita semua sedang terikat kepada satu yang kokoh, yang tidak tergoncangkan sampai kepada akhir zaman. Itulah sebabnya kita perlu terikat secara jasmani, kita perlu terikat juga secara rohani, secara internal, sama seperti keluarga. Makanya gereja kita namanya keluarga MDC. Saling menopang, saling berkorban, bersedia menundukkan diri kepada pemimpin-pemimpin yang ditetapkan Tuhan, yang ditempatkan Tuhan, dengan tujuan supaya ada ketertiban, supaya ada keteraturan, supaya ada koordinasi yang baik antar semua jemaat. Karena kita sedang menjalankan sebuah misi yang sangat luar biasa, melakukan amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu butuh kerjasama, butuh kesehatian. Kenapa gereja sampai sekarang belum menjadi gereja seperti yang Tuhan inginkan, yang Tuhan harapkan? Karena kita tidak hidup seperti pola gereja mula-mula yang ditulis di kitab Kisah Para Rasul.
Itulah sebabnya gereja ini salah satu visinya adalah menerapkan pola gereja seperti yang ditulis di kitab Perjanjian Baru, di Kisah Para Rasul. Kalau kita tidak hidup dengan pola gereja mula-mula, tidak berani membuat komitmen satu dengan yang lain untuk saling mendukung, saling mensupport sebagai sesama anggota tubuh Kristus, maka kita tidak bisa. Kita mau serius meresponi panggilan Tuhan tentang menggenapkan amanat agung. Kita sedang meresponi kehendak Tuhan dengan serius supaya kita bisa mengalami semua janji-janji Tuhan. Kita mau lihat Tuhan dipermuliakan, gereja akan dipulihkan. Memang belum. Itulah sebabnya kita mengajak setiap orang untuk berani memberikan dirinya, mengikatkan dirinya, sehati sepikir, komitmen satu dengan yang lain, punya visi yang sama, dan bersedia bekerja sama, belajar bersama-sama untuk bekerja sama. Dan keseriusan dari orang-orang ini dinyatakan dengan kesediaan mereka untuk melakukan ikat janji atau covenant. Yang sebentar lagi akan mereka ikrarkan di depan saudara-saudara. Dan hari ini ada 8 orang yang menyatakan bahwa mereka setuju dengan visi dan misi GKPB MDC. Apa visi dan misinya? Saudara, saya nggak pasang di sini. Pertama, menjangkau setiap orang dengan Injil, memuridkan mereka sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, dan mengutus setiap anggota jemaat untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia. Yang pertama. Kedua, membangun kehidupan kekristenan dalam jemaat lokal menurut pola gereja mula-mula secara otentik yang dicatat di dalam kitab Kisah Para Rasul di Perjanjian Baru. Dan tanpa memperpanjang waktu, saya akan panggil 8 orang itu untuk maju ke depan. Yang pertama, Saudara Paulus Anwar. Yang kedua, Saudara Leman Tamrin. Yang ketiga, Saudara Hanafi Hadijaya. Yang keempat, Saudara Toto Arafiah. Di atas. Ya, di atas saja. Yang keenam, yang kelima, Saudara Subardi. Yang keenam, Saudari Betty. Yang ketujuh, Saudari Rahma Dayani Siregar. Yang kedelapan, Saudari Nasita. Baik, ini ke-8 orang yang akan melakukan ikat janji. Sebelum mereka melakukan ikrar ikat janji, kita akan dengar pernyataan mereka. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk mereka jawab. Tolong dijawab dengan tegas, dengan keras. Bisa tolong nanti ditampilkan ya, ikat janjinya. Ya. Yang pertama, di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 11, para rasul menyatakan, kami percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami akan beroleh keselamatan. Sesudah bertobat dari dosa-dosa saudara, bersediakah saudara untuk menyerahkan pengharapan saudara akan keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus dan menyerahkan hidup saudara secara total untuk menjadi muridnya? Kedua, 2 Timotius 3 ayat 16 menegaskan, seluruh tulisan dalam kitab suci diilhamkan oleh Allah. Apakah saudara percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tanpa salah dan merupakan otoritas tertinggi atas semua doktrin dan aturan hidup? 3. Yesus berkata di dalam Matius 28 ayat 19, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Apakah saudara percaya bahwa saudara secara pribadi bertanggung jawab untuk menggenapkan amanat agung ini
yaitu dengan menghasilkan buah-buah dalam penginjilan dan memuridkan orang lain sampai kepada kedewasaan rohani. Keempat, di dalam Bilangan 14 ayat 21 Tuhan berkata, hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan satu gereja yang penuh dengan kemuliaan dan suatu bangunan rohani di seluruh muka bumi yang akan membawa jutaan manusia ke dalam kerajaan Allah sebelum kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali? Kelima, gereja perjanjian baru dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 senantiasa bertekun dalam pengajaran para rasul. Apakah saudara setuju dengan standar rasuli dari iman dan corak hidup seperti yang diajarkan dalam GKPB, seperti persembahan yang disertai rasa pengorbanan, pengabdian, kekudusan, dan hubungan ikat janji? Keenam, Kisah Rasul 4 ayat 32 menyatakan bahwa himpunan orang-orang yang telah percaya itu sehati, sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Apakah saudara setuju dengan visi GKPB, yaitu menjangkau setiap orang dengan Injil, memuridkan mereka sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, dan mengutus setiap anggota jemaat untuk menjadi saksi di tengah dunia, kemudian membangun kehidupan kekristenan dalam jemaat lokal menurut pola gereja mula-mula secara otentik seperti yang dicatat dalam kitab Perjanjian Baru? Ketujuh, di dalam Ibrani 13 ayat 17 dikatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Apakah saudara mengerti pentingnya otoritas gereja dan ketertiban gereja, dan saudara secara pribadi menghindari perselisihan, ketegangan, perpecahan dalam jemaat, dan menjaga kesatuan dalam roh? Oke, baik. Kita sudah dengarkan semua jawaban mereka, dan sekarang kita akan dengarkan ikrar ikat janji mereka. Silakan Indah. Silakan. Ya, beri tepuk tangan buat mereka semua. Dan saat ini mereka akan menyanyikan sebuah lagu sebagai bukti bahwa mereka adalah anggota dari tubuh Kristus. Silakan agak maju. Semua tubuh Kristus sebagai keluarga Allah, bangunan dari batu yang hidup mempelai wanita tua, laskar Allah yang berperang dilengkapi kuasa Allah. Yesus sebagai kepala, kita jemaat tubuhnya. Ku rendahkan diriku, ku akan memperhatikanmu. Ku mau melayani Engkau, kita saling mengasihi. Mari kita bawa berita kerajaan Allah bagi mereka yang dalam gelap, pada terangnya yang ajaib. Kita semua
Tuhan dari batu yang hidup, mempelai wanita Tuhan. Laskar Allah yang berperang, dilengkapi kuasa Allah. Yesus sebagai kepala, kita jemaat tubuhnya. Ku rendahkan diriku, bukan memperhatikanmu. Ku mau melayani Engkau, kita saling mengasihi. Mari kita bawa berita kerajaan Allah bagi mereka yang dalam gelap. Dengan terangnya yang ajaib, ku rendahkan diriku, bukan memperhatikanmu. Ku mau melayani Engkau, kita saling mengasihi. Mari kita bawa berita kerajaan Allah bagi mereka yang dalam gelap. Pada terangnya yang ajaib, bagi mereka yang dalam gelap. Pada terangnya yang ajaib, bagi mereka yang dalam gelap. Pada terangnya yang ajaib. Baik, mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa buat mereka semua. Mari kedangkan tangan kita dan kita berdoa. Tuhan, Engkau mendengar pernyataan ikat janji dari kedelapan saudara kami. Bahwa mereka mau mengikatkan dirinya menjadi satu saudara di dalam Kristus. Bukan hanya sebagai anggota jemaat, tetapi kami mau terikat juga satu hati, satu roh, satu pikiran untuk menggenapi rencanamu, untuk tunduk dan taat kepada firman-Mu, kepada visi yang Tuhan berikan. Dan kami mau saling melengkapi satu dengan yang lain, saling berkorban satu dengan yang lain, saling mengampuni satu dengan yang lain. Kami berdoa dan memberkati mereka berdelapan di dalam nama Yesus. Kasih karunia Tuhan, kuasa Tuhan, hati seorang hamba turun atas mereka semua. Dan karunia-karunia Roh Kudus bekerja dengan kuat di dalam hidup mereka. Sejak saat ini, mereka akan menjadi bagian dari Gereja Kristen Perjanjian Baru, masa depan cerah Palembang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara. Saya akan bagikan sertifikat sama mereka. Bapak, terima kasih kami sudah menyelesaikan rangkaian acara pentahbisan hari ini. Kami sudah mendengarkan firman. Terima kasih buat anugerah yang begitu besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya persilahkan. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Selamat buat saudara kami yang sudah ditasbihkan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama saksikan MDC News.